Mungkin teman-teman yang penasaran gimana sih hidup di desa dengan UMK cuma 2-3 juta bisa hidup. Nah, ini saya sharing begitu. Jadi mengapa orang dengan UMK yang bisa dikatakan sangat ngepres bisa bertahan? Nah, ini saya akan ceritakan dari pengalaman saya. Ketika hidup di Jakarta, jujur saya merasa boros. Jadi saya dan istri tinggal di sana untuk biaya ngekos, makan sehari-hari itu rasanya ngepres banget untuk hidup 1 bulan. Mungkin kalau dibandingkan dengan UMK di desa yang hanya 2,5 juta dan di Jakarta 6-7 juta, itu sangatlah kecil. Tapi pengalamanku itu dulu sebelum memutuskan tinggal di desa ini di Ngawi pada tahun 2022 bulan Agustus, itu aku tinggal di Jakarta dengan gaji 6.800.000-an, ya hampir 7 juta katakanlah, bisa dibilang 7 juta. Terus saya memutuskan resign karena beberapa alasan dan tinggal di desa. Dan saya mempunyai pekerjaan freelance yang waktu itu mungkin penghasilannya di tahun pertama itu cuma 2 jutaan. Jadi mengapa saya mau cerita ini? Di awal mula saya hidup di desa itu bersama istri, waktu itu masih awal menikah, belum punya anak. Saya hidup dengan uang 2 juta rupiah. Penghasilan sekitar 2-3 juta ini untuk orang yang sudah terbiasa tinggal di desa seperti saya, seperti di Ngawi, Sragen, mungkin daerah Solo ya, yang memang UMK-nya sekitar 2,5 juta, Madiun, Magetan gitu, pokoknya daerah Wonogiri gitu, itu rata-rata mereka bisa bertahan hidup. Mengapa? Nah, itu akan saya coba jabarkan di video ini. Yang mungkin dengan uang 2-3 juta itu untuk orang yang tinggal di kota seperti Jakarta, Jogja, Surabaya itu akan sangat mepet sekali. Itu dari pengalaman pribadi saya yang sudah 3 tahun sampai bulan Desember 2025 ini, saya sudah bisa dibilang hampir 3 tahun di desa begitu. Nah, bagaimana saya bisa bertahan dan malah sharing hal ini itu. Waktu itu ketika di Jakarta, hal yang paling saya rasakan boros itu dimakan. Waktu saya membawa istri saya ke sana, nah saya kan pengen masak, nah itu belanja di tempat jual sayur lah di Jakarta. Ternyata harga sayurannya itu mahal. Akhirnya tak pikir-pikir sama istri, masa udah habis gas, beli sayur mahal, belum minyak dan bumbu bawangnya juga mahal, enaknya beli lauk saja. Nah, waktu itu saya akhirnya memutuskan cuma masak nasi, beli lauk. Ya sedikit menghemat, tapi menurut saya masih boros lah. Karena sebelumnya saya tinggal di Jakarta, kerja itu single. Jadi ketika sama istri kan, kalau jajan terus katakanlah hitungannya kalau minim-minimnya saya itu pas di Jakarta untuk biaya makan sehari itu 50.000 jajan ya. Itu minim banget. Normalnya 70.000. Nah, kalau pas saya masih single untuk biaya makan kan cuman biaya makan katakanlah hitung 70 ya. 70 itu standar banget ya per hari. Kali 30 ya rata-rata 2 jutaan. Ketika sama istri berdua otomatis kan dikali 2. Jadi habisnya 4 juta. Belum untuk biaya seperti tempat tinggal kan harus pindah ke yang lebih mahal. Waktu itu biaya
1,1 juta. Itu lumayan AC-nya, tapi ya kurang kurang nyaman karena dapur, kamar dan kamar mandi itu jadi satu, seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan tinggal di desa, dan hal yang menurut saya paling hemat itu di biaya makan. Pas di desa, makan itu cuma 15.000 untuk sehari. Nah, kebetulan saya itu sering yang belanja mingguan dan istri yang masak. Ketika aku belanja ke pasar itu, rata-rata per minggu itu paling mahal itu 150.000, dan malah bisa dibilang 100.000 untuk seminggu biaya. Itu beli sayur yang awet seperti misalkan buncis, kacang, tahu, tempe, ayam, telur, itu 100.000. Nah, mungkin yang minyak agak mahal, minyak dan beras, nah itu katakanlah 150 ya paling mahal seminggu. Berarti kali sebulan untuk biaya makan aja cuman 450.000, ya katakanlah 500.000. Kemudian yang boros kan biaya untuk internet 2 orang. Saya memakai wifi di rumah, pasang wifi itu cuma 150.000. Jadi biaya makan 500.000, biaya wifi 150. Berarti untuk biaya makan dan wifi 100, total 650. Nah, terus biaya tempat tinggal, karena saya di desa, delalah orang tua saya dulu sudah bikin semacam kios di pinggir jalan gitu. Nah, kios ini saya tempat tinggal jadi gratis. Kalaupun harus misalnya nih di desa cari kontrak-kontrakan juga murah. Yang mendukung hematnya adalah jauh-jauh lebih murah dibandingkan tinggal di Jakarta. Biaya hidupnya itu saya real merasakan sendiri, dan saya sering sharing mengapa bisa bertahan di desa kepada teman-teman, yaitu karena hematnya. Terus oh ya, di desa itu nggak banyak orang jual makanan jajanan, jadi kita ya udah masak, kalau jajan paling mie ayam sama bakso. Kalau pas di Jakarta, dari pulang kerja, turun dari busway sampai saya tinggal kontrakan, itu semuanya ada jajanan, tinggal milih. Belum lagi kalau kita beli online, beli makanan online juga tinggal milih. Di desa yang tempatnya yang seperti saya ini, yang bener-bener pelosok gitu ya, itu nggak ada, malam udah sepi gitu kan. Jadi minat untuk jajan itu sangat berkurang. Saya biasanya jajan itu kalau main ke rumah mertua di Solo, nah sebulan atau 2 minggu sekali lah barulah jajan. Itu sangat sangat mendukung hemat saya. Mungkin teman-teman yang penasaran gimana sih hidup di desa dengan UMK cuma 2-3 juta bisa hidup, nah ini saya sharing. Tentu beda lagi nanti kalau udah punya anak 1-2, menurut saya kebutuhan anak itu lebih tinggi biayanya, belum biaya popok, susu, pakaian, terus kebutuhan lain-lain itu mungkin jauh lebih tinggi ketimbang ketika masih single atau baru saja menikah masih berdua. Tapi dengan terbiasa tinggal di desa, itu rata-rata itu biasanya akan menyesuaikan sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja konten ke-7 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.